Kalau kita mau kejar pahala, lebih baik memanggil orang pergi makan daripada panggil pergi sholat. Kalau kejar pahala, Pak, dipanggil orang pergi sholat, kita dapat pahalanya 1 waktu. Tapi kalau dipanggil orang pergi makan, 40 hari, Pak, baru habis di perutnya. Makanya ada satu sunnah yang sering ditinggalkan, sunnah mentraktir orang. Jadi, tapi kalau Ramadan jangan dulu, Pak, nanti malam jangan traktir siang. Jadi itu sunnah yang ditinggalkan orang. Mestinya kita lakukan itu. Makanya ada namanya sedekah subuh, barakah Jumat. Kan ada itu. Kalau di luar Ramadan itu sedekah subuh, Pak. Sebenarnya begini, kenapa sedekah subuh itu bagus? Karena malaikat penjaga siang kan itu malaikat 2 shift, Pak. Kayak petugas di Pertamina. Di kantor ada kan masuk sore, keluar pagi, ada masuk pagi, keluar sore. Malaikat juga begitu. Malaikat penjaga malam itu turun di waktu asar, dan malaikat penjaga siang itu turun di waktu subuh, menjelang subuh. Jadi untuk di subuh hari ketemulah 2 kelompok malaikat. Malaikat penjaga malam masih ada, malaikat penjaga siang sudah turun, maka ketemulah 2 kelompok malaikat di waktu subuh. Itulah kenapa dikatakan sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Karena ketemu 2 kelompok malaikat, maka di situ diminta berdoa karena 2 kelompok malaikat yang mengaminkan doa. Yang kedua, orang yang bersedekah di waktu itu juga didoakan oleh 2 kelompok malaikat. Kalau bapak ibu sedekah di waktu duhur, cocok, pahalanya sama, tapi doa malaikatnya yang kurang. Karena jumlahnya tadi. Nah, makanya bapak kalau sedekah subuh, ya sedekah subuh. Itu yang paling bagus. Tapi ada juga bilang, wah saya Pak Ustaz daripada capek-capek, lebih baik 100.000 1 kali 1 bulan. Setiap tanggal 1 saya sedekah, daripada 2.000 1 hari. 2.000 1 hari, 2.000 1 hari, capek-capek saja. Ambil 1 kali 1 bulan, 100.000 kan lebih banyak. Saya bilang, oh ya cocok. Kau menang dari sisi pahala, tapi kau rugi dari doa. Karena malaikat itu, Pak, seperti robot, makhluk terformat. Kalau kau sedekah, dia doa. Kalau kau tidak, dia diam juga. Iya, malaikat bilang tanggal 1 dia sedekah, mari kita doakan. Dia bilang, oh istirahat lagi. Malaikat bilang, ayo kita istirahat, tanggal 1 bulan depan baru kita doakan kembali. Makanya bapak rugi. Nah, dari situlah kenapa Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qalla, kata Nabi, walaupun sedikit. Jadi dia tidak lihat banyaknya, pokoknya yang penting berkesinambungan, karena nanti malaikat yang doakan. Jadi kalau bapak sedekah setiap tanggal 1 100.000, ada orang 2.000 1 hari, bapak dikalah. Dari mana sisi kalahnya? Mungkin bapak menang jumlah, tapi menang doa malaikat, bapak pasti dikalah.